Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di mata kuliah Total Quality Management yang kedua. Minggu lalu kita sudah bahas mengenai RCM, Reliability Center Maintenance. Nah, ini kita akan belajar terkait dengan quality improvement melalui Six Sigma. Jadi Six Sigma ini dulu sempat booming pelaksanaan Six Sigma, dan kita akan belajar mengenai bagaimana memperbaiki satu kualitas dengan metode Six Sigma. Kita presentasikan dulu. Six Sigma. Oke. Ya. Six Sigma ini merupakan satu metode atau perspektif baru bagaimana kita melihat satu kualitas dan bagaimana cara memperbaiki. Jadi Six Sigma adalah merupakan satu pendekatan dari business improvement atau peningkatan perbaikan bisnis dengan cara menemukan dan kita mengurangi kasus-kasus terjadinya defect atau reject ataupun kegagalan atau error dalam sebuah proses dengan fokus pada output dari kriteria dari customer itu. Terus kemudian terminologi Six Sigma juga berbasis kuat kepada statistik. Jadi pengukuran statistik pada 3,4 atau beberapa error ya, yang defect terjadi terjadi kemungkinan terjadi defect dalam 1 juta kesempatan opportunity. Ini Six Sigma juga dikembangkan pertama kali dilakukan oleh Motorola. Itu sebagai pionirnya mengenai konsep dari Six Sigma. Kemudian Bill Smith akan sebagai seorang yang engineer yang melaksanakan lebih detail lagi di dalam pelaksanaan ide Six Sigma tersebut, yang di mana di perusahaan yang berbeda, yaitu GGA juga, General Electric, yaitu terutama dilakukan oleh seorang CEO Jack Welch. Ini juga memiliki beberapa filosofi atau konsep utama, yaitu bahwa pola pikir yang akan kita kembangkan di bisnis proses dan customer requirement itu harus ditaruh kepada fokus tujuan dari strategik. Jadi menjadi fokus utama bagaimana kita meningkatkan kualitas berdasarkan keinginan dari si pelanggan. Fokus berikutnya adalah fokus bagaimana kita seorang corporate atau perusahaan akan mensponsori bagaimana merespon proyek-proyek yang dalam rangka untuk memenangkan
satu perihal yang tadi ya, menggunakan satu championship. Kemudian dapat mereka mengukur dari setiap output dari kualitinya berdasarkan DPMO atau defect per million opportunity, dan memastikan juga bahwa apa yang kita keluarkan atau apa yang kita identifikasi harus terukur, di mana untuk itu perlu ada secara ekstensif melakukan training ya, sehingga dari training tersebut akan menghasilkan para engineer atau seorang disebutnya tikus pabrik atau seseorang yang memiliki kemampuan dalam meningkatkan proses improvement expert dalam bentuk sabuk atau belt. Kalau di Jepang kan karate itu ada sabuk kuning, sabuk putih, sabuk kuning, sabuk biru, sabuk hijau, terus lari ke sabuk coklat dan sabuk hitam. Nah, ini juga sama. Jadi setiap orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan improvement itu dikasih gelar atau belt, black belt, yellow belt gitu. Dan proses untuk melakukan improvement itu dan setiap hari mereka lakukan. Nah, dari TQM, konsep dari TQM Total Quality Management ini sangat berkait dengan Six Sigma dan beberapa metode yang lain. Nah, Six Sigma ini menjadi bagian konsep besar dari TQM itu. Jadi TQM adalah dasar dari keseluruhan yang lebih besar, best largely on pada setiap pekerja untuk mengempowerment atau memberikan kekuasaan dalam melakukan memperbaiki sendiri di dalam timnya, yaitu harus dipimpin oleh seorang yang memiliki kemampuan melakukan improvement atau yang tadi disebut dengan istilah di Six Sigma ada black belt, yellow belt, yang punya kemampuan pengalaman yang lebih banyak dalam melakukan improvement. Nah, TQM adalah dasar dari proses ini, dan Six Sigma juga menjadi project-project yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan improvement di lintas bidang, lintas fungsi. TQM training ini secara umum dilakukan dalam trainingnya mengenai bagaimana dia menggunakan tools konsep mengenai 7 tools, terutama Six Sigma, yang lain-lain yang secara metode yang lebih advance lagi dalam pelaksanaan, dalam mengaplikasikan statistik metode. Dan beberapa TQM juga secara finansial juga membuktikan telah mendapatkan keuntungan atau penghematan yang lebih banyak, sehingga perlu ada dorongan yang lebih banyak untuk menerapkan ini di lapangan. Nah, performance quality di dalam Six Sigma ini kita mendengar di istilah Six Sigma akan keluar disebutnya Sigma ini. Ada 2 Sigma, 2,9 Sigma, 3 Sigma, 5 Sigma, 6 Sigma. Kita kan sekarang lagi belajar tentang apa sebetulnya itu kurva normal ya. Waktu kemarin baru kita di dalam mata kuliah quality control atau pengendalian kualitas atau pengukuran kualitas ini bicara tentang sigma juga kan. Nah, sigmanya berapa? Kalau sigma 6 berarti sangat lebar ya. Kita bisa bandingkan kualitas satu produk itu lintas bidang ya, ini mau bidang, tapi kalau sigmanya 6 berarti kan variatif banget tuh, 6 tuh. Sangat standar deviation sangat lebar. Semakin kecil semakin bagus. Yang ini yang paling kecil, 2,2 sigma.
Nah, baru kita mulai mengajak kepada Six Sigma. Apa sih tool Six Sigma ini? Nah, apa yang menjadi dasar dari kenapa Six Sigma? Nah, ini beberapa pertanyaan yang akan kita bahas setelah ini. Jadi Six Sigma ini adalah merupakan alat dalam rangka untuk menurunkan defect, ya, dan juga menjadi satu roda dalam rangka untuk meningkatkan kualitas, ya. Dimana bagi perusahaan manfaatnya dari Six Sigma ini adalah perusahaan mempertahankan kelangsungan usahanya, yaitu dengan meningkatkan market share karena berkualitas, customer retention, jadi balik lagi si customernya, meningkatkan profit, investor relation, jadi artinya kalau kita bisa menurunkan biayanya, ya, untungnya lebih besar gitu, meningkatkan hubungan dengan supplier juga, bagian dari mempertahankan kelangsungan usaha. Kedua, adanya kejelasan performance yang harus dicapai oleh setiap organisasi. Ketiga, mempercepat kegiatan improvement. Dalam proses improvement itu ada defect reduction, pengurangan defect, cycle time reduction, jadi mengurangi cycle time yang selama ini bekerja selama proses itu barang itu sekian menit jadi lebih singkat lagi. Kemudian ada lagi meningkatkan produktivitas perusahaan akan meningkat. Kemudian bagaimana meningkatkan improvement dari product service, dan cost reduction, mengurangi dari biaya. Bagi perusahaan juga mendorong belajarnya dalam organisasi, meningkatkan skill karyawan, karena di sini akan banyak penerapan training untuk penerapan Six Sigma, dan juga mendorong melakukan perubahan strategis dari culture change, jadi perubahan budaya. Kalau bagi customer, value customer pasti akan meningkat, dan kemudian biayanya murah, jadi harganya bisa semakin murah. Mengapa perlu Six Sigma? Karena praktek manajemen masa lalu sudah tidak optimal lagi. Ini harus ada satu gerakan yang lebih baik lagi, yang dimana keuntungan akan lebih nyata. Dan kemudian industri menemukan cara baru meningkatkan kualitas dengan melalui probability di garis yang biasa mereka lakukan, harus lebih tinggi lagi. Organisasi membutuhkan cara mengukur apa yang mereka klaim sebagai nilai. Jadi Six Sigma ini bedanya dengan QCC, kejelasan dari defect per million itu. Kalau di QCC kan enggak, ya apapun diperbaiki, tapi nilai yang akan dicapainya tidak terfokus pada sesuatu. Pelanggan lebih menuntut dari sebelumnya. Ya, ini merupakan satu fenomena bahwa pada saat ini pelanggan akan semakin banyak menuntut. Fokus Six Sigma adalah first time quality, menghasilkan produk bebas defect sejak awal. Jadi kalau kita proses sebelumnya dari bahan baku sudah ada yang defect, kesananya kalau bisa the first time si proses itu terjadi, itu betul-betul harus melanjutkannya udah harus berkualitas banget. First time is not after discarding dan starting over after rework. Jadi kualitas itu tidak hanya terbatas karena setelah scrap, setelah ada koreksi dan sebagainya, tidak. Tapi kualitas itu dari pada saat kita mulai udah harus berkualitas. Fokus Six Sigma itu sendiri adalah pada saat kita mulai desain itu harus fokus sudah mulai bagus gitu, dari proses supplier assembling, terus kemudian pada saat proses kapabilitas ada hasilnya pada scrap, rework, itu kan dalam ukuran-ukuran. Kemudian unstable part, jadi ketidaksiapan si material, ya, ada shortage, defective,
dan inventory yang lain. Ini jadi, dan Six Sigma juga secara terintegrasi masuk ke dalam quality system. Jadi di sini ada setiap customer itu akan berhubungan dengan para semua itu harus memiliki pemahaman mengenai ini, ya, mengenai quality Six Sigma ini. Nah, dan Six Sigma ini juga secara, kalau dibandingkan dengan TQM, kalau Six Sigma itu terbatas, objektifnya jelas, pasti uang. Berarti berapa safety yang kamu simpan, berapa efektif, berapa ini harus jelas, berapa uang ya kalau Six Sigma. Kalau TQM masih quality belief ya, atau kepercayaan adalah strategic, tapi kalau TQM lebih ke filosofi. Kemudian applied statistic tool sangat ekstensif, dan kalau TQM sedikit ya, nggak terlalu banyak. Oke, kita lihat. Terus kita mulai kepada kita bandingkan mengenai penerapan Six Sigma secara dengan bidang lain kayak ISO 9001, TQM. Structure approach-nya itu TQM lemah, tapi ISO sama dengan Six Sigma kuat. Tapi kalau project management di ISO itu minus, kalau TQM positif ya ada, tapi kalau Six Sigma double. Kemudian menggunakan statistik, ISO 9000 sangat nggak terlalu banyak, tapi kalau di Six Sigma sangat banyak ya. Kemudian di teamwork, ISO 9000 nggak terlalu, TQM cukup lumayan, Six Sigma-nya kemampuan lebih banyak di kemampuan personal Six Sigma. Kalau reward, di ISO 9000 tidak ada reward. Rewardnya paling badan sertifikasi ya. TQM itu cukup ada sistem rewardnya, dan Six Sigma juga ada. Nah, kelebihan ISO 9000 di dokumentasi sistem, TQM kurang, Six Sigma kurang. Nah, Six Sigma ini kalau kita bandingkan dengan balance scorecard, mungkin kalian belum dengar ya, nanti kita bicarakan ya. Mungkin akan dibahas di grup HAMTI, himpunan alumni dan mahasiswa dari industri, akan bahas mengenai balance scorecard. Kalau di tetapkan drivers ini, pertama identifikasi dulu hal yang buat organisasi sukses. Tetapkan performance drivernya apa, kemudian identifikasi key suksesnya di prosesnya, baru tetapkan ukuran, monitor, evaluasi. Nah, ini kan lebih metode lingkarannya lebih kepada balance scorecard. Nah, Six Sigma Strategic Project ini itu ada di antara identifikasi key proses pada performance dengan ukuran monitoring. Nah, ini adalah implementasinya sebenarnya. Six Sigma bisa menjadi salah satu implementasi. Balance scorecard hanya mengukur metode yang mengukur performance dari setiap proses. Bagaimana Six Sigma ini? Sigma ini berarti adalah standar deviasi. Standar deviasi itu rentang perbedaan, jadi perbedaan variatif. Misalnya kadang agak lebih besar, kadang kecil, besar, tapi dia mengerucut pada satu titik, dia melembung ke atas. Nah, Six Sigma ini ada rentangnya. Standar deviasi itu rentang dari Sigma. Jadi semakin dia Sigmanya semakin besar, dia akan semakin tinggi kontrol batas atas. Jadi sangat lebar ya. Oke, dari sangat lebar, sehingga kalau kalian belajar tadi pengendalian kualitas, itu akan bahas mengenai diagram normal seperti ini. Oke, terus
Jadi semakin banyak sigmanya, semakin berarti rentang variatifnya akan semakin besar. Kalau semakin kecil, dia akan semakin seragam. Nah, apa Six Sigma-nya ini? Yang paling mungkin adalah yang paling efektif adalah 3,4 defect for every million opportunity, atau sekitar 99 derajat presentasi the product adalah bebas dari defect. 3,4 ini paling yields-nya atau ini 3,4 defect. Sigma ini merupakan satu proses di antara batas kontrol atas dan kontrol bawah. Semakin sigmanya satu sigma ini akan semakin memiliki variatif yang sangat kecil. Nah, ini ada defect rate-nya. Ada sekitar, kalau sigma 1 hanya 69,76%. DPMO-nya sekitar 697.612. Kalau 30 ini 30% saja defect rate-nya. 30 DPMO-nya 30. 308.770. Nah, tapi kalau defect rate-nya semakin ke sini semakin kecil, kemungkinan defect-nya semakin kecil, atau sekitar DPMO-nya defektornya 3,4 per million. Jadi secara kesimpulan sih sebenarnya semakin besarnya sigma 6 ini, semakin kecil kemungkinan terjadinya defect. Ya. Oke, dari sini ini warnanya kurang terang. Jadi defect per million pengertiannya, misalnya ada tingkat mutu di mana hanya 3,4 defect atau kegagalan atau reject atau gagal dihasilkan dari 1.000 sejuta peluang terjadinya defect. Jadi 30, jadi ada kemungkinan dari 1 juta itu cuma 3,4 yang reject si produknya. Itu kira-kira. Misalnya defect itu disebut kesalahan, kegagalan, atau cacat. Mungkin kesalahannya bisa tadi ada produk nasi goreng misalnya, rasa tidak enak, penyajiannya tidak menarik, laporan keuangan terlambat. Nah, itu merupakan jenis-jenis defect ya. Ini udah masuk ya. Jadi kalau contoh dalam sebuah industri, QC memeriksa 100 spidol dari setiap karton berisi 1000 spidol. 100 spidol, QC memeriksa 100 spidol dari setiap karton berisi 1000. Misalnya setiap spidol memiliki 5 peluang defect, bisa tergores, tinta kering, defect printing, packaging, diameter tidak sesuai, penutup tidak rapat, maka peluangnya adalah dari 100 spidol yang diambil, 100 kali 5 kemungkinan, 5 peluang, berarti sekitar 500. Jika 100 spidol ditemukan defect-nya sebagai berikut. DPMO-nya adalah pertama 20 tadi. 20 defect dikali 1 juta. 20 defect itu
dikali 1 juta ya. Ini berapa ya? Kemungkinan terjadinya defect 1 juta sama dengan 40 dibagi kemungkinan peluangnya adalah 100 ya, ibaratkan 100 kali 5 500. Ini kalau ternyata ada 20 dari 20 terjadinya defect itu, dari ini 20 itu adalah kemungkinan kalau kita pada saat diambil ternyata dari 100 spidol yang setiap karton ini ternyata ada 20 yang ditemukan. Berarti penghitungannya gimana? 20 dikali 1 juta dibagi 500, jadi sekitar 40 ribu. Baru kita lihat tabel konversi. 40 ribu tuh diantara ini, berarti defectnya sigmanya berapa? Sigmanya itu sekitar tadi 3,2. Jadi lihat tabelnya 3,2 nya itu lihat tabel. Jadi kan sekitar 40 ribu ya, 40 ribu antara ini. Lalu 3,2 bisa kita hitung ya. Terus ada yang masuk dulu. Udah masuk ya. Terus jadi rumusnya adalah hitung DPMO itu adalah jumlah defect yang ditemukan dikali 1 juta sama dengan jumlah unit dikali peluang defect. Itu tadi disebutin semua kemungkinan, jumlah unit yang diambil itu berapa. Jadi hitungan sigma dengan menggunakan sigma conversion table. Kasus yang lain misalnya biaya kontraktor. Setiap bulan perusahaan memproduksi mengirimkan barang ke customer dalam jumlah waktu relatif tetap 1000 unit per bulan. Pak Cakra, direktur pabrik, mereview tingkat retur kalkulator dikirim ke customer untuk bulan Januari dan 0,5% dan Februari 0,25%. Biasanya kalkulator di retur diperiksa ulang, kemudian dilakukan perbaikan dari bagian produksi. Namun, Pak Cakra terkejut setelah mengetahui bahwa biaya yang diperbaiki pada bulan Februari lebih besar dibanding bulan Januari. Karena Cakra menduga ada permainan di bagian produksi dan ingin menyelidiki. Bantulah Pak Cakra ini. Bagaimana caranya? Itu kita standar deviasi. Nah, ini contoh-contoh tadi itu contoh-contoh kasus. Nanti ini bisa jadi latihan. Nah, yang lain juga contoh misalnya dari setiap 300.000 yang kita mau coba. Setiap bulan 1000 kasih 25% dibagi untuk bulan Januari 5% dari 1000 berapa? 5 ya. Nah, tinggal nanti dihitung tadi di 5 dengan rumus tadi. Nah, kemungkinannya berapa? 5%. Jadi nanti 5% dari 1000, 5% bisa berarti 5%, 50 ya, 50 kali 1 juta dibagi berapa kemungkinan jumlah unitnya berapa yang diambil 1000 ya, 1000 dikali berapa kemungkinan terjadinya retur ya. Ini kemudian ini ada contoh antara si sigma dengan hal sigma. Kalau 3 sigma setiap
300.000 itu ada 3.000 salah kirim. Kalau di Six Sigma itu semakin besar itu satu yang salah kirim. Jadi untuk 5.400 sekian crash Sigma 2 yang 6 Sigma itu lebih cuma 2 saja. Nah, ini yang membedakan apa bedanya 3 Sigma dengan 6 Sigma, apalagi 1 Sigma dengan 4 Sigma. Nah, Sigma ini alfabet Yunani yang dalam statistik sebagai standar deviasi, atau istilah itu distribusi atau penyebaran terhadap nilai rata-rata. Ini kasus-kasus yang lain, ini bisa jadi PR. Terus ini ada beberapa Sigma yang lain di beberapa dunia, tinggal ukurannya ya. Ini Sigma 0,5. Nah, ini Six Sigma dalam membantu menurunkan, bagaimana mempercepat, mengurangi defect, sama mengurangi variability, variabel ya. Nah, ini yang ada tadinya di 3 Sigma itu bagaimana caranya untuk naikin menjadi 4 Sigma itu melalui program-program apa aja untuk meningkatkan Sigma tadi ya. Jadi Six Sigma ini 99,9 kesempatan ini akan lebih mungkin bisa masuk ke dalam kriteria Six Sigma. Presentasi kemungkinan masuk, kalau digambarkan di berapa millionnya itu adalah 3,4 errors dan seterusnya. Ini masuk. Oke, sekarang selanjutnya kita karena ini agak panjang, sampai di sini dulu presentasinya. Nanti kita bahas bagaimana yang penting paham dulu bagaimana Sigma ini diukur dan bagaimana kita melakukan improvement ke depan. Jadi untuk improvement ke depannya kita programkan minggu depan ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan, Mas? Ini absennya coba diisi ya. Ada pertanyaan mengenai Six Sigma? Nanti minggu depan kemungkinan kita buat bagaimana kita melakukan improvement. Setelah kita bisa mengukur Six Sigma, baru kita improvementnya bagaimana. Ada pertanyaan? Ya, ada yang mau nanya? Nggak ada. Oh ya, silahkan. Ya, 3,4. Kenapa? 1 juta. 1 juta jumlah kejadian. 3,4 defect berarti kejadian, kegagalan dari 1 juta kemungkinan kesempatan terjadinya defect. Jadi 3,4 per million defect.
DPMO, D defect per million, DPMO opportunity, O-nya opportunity. Jadi misalnya ada berapa kejadian, misalnya dari opportunity itu berarti kita harus menghitung kemungkinan terjadinya defect itu berapa kemungkinan. Misalnya kalau di kampus misalnya dosen telat, terus dosen tidak menguasai, kemudian apa namanya bla 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 bla, ada berapa kemungkinan defectnya itu. Nah, bisa contoh 5 ya, 5 kemungkinan itu dikali opportunity berarti 5 dikali produknya ada, misalnya di sini ada mahasiswanya ada 50, berarti 50 dikali tadi 5 kesempatan ini ya, itu adalah merupakan sebagai pembagi. Nah, ternyata pas diambil ternyata hanya ada 3 kasus yang ditemukan. Ini berapa kali, misalnya ambillah 10 kasus, 10 dikali 1 juta dibagi tadi 50 dikali 5 kesempatan tadi, 50 kali 5 22.500 ya, 5 dikali 50, 5 kali 50 berapa? 250. Jadi tadi kalau kita ambil ternyata ada 10 kasus, 10 kali 1 juta berapa tuh? Berarti 10 juta dibagi 250. Nah, baru itu merupakan, berarti dari itu baru kita lihat tabelnya berapa. Nah, tabelnya misalnya masih dianggap 2 gitu. Berarti kan semakin kecil dia semakin banyak kemungkinan terjadi yang diterima. Sebanyak mungkin dia tidak bisa diterima ya, atau banyak kemungkinan terjadi defect dari sekian kesempatan. Gitu Kak, Deb. Halo, ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Oke, nanti ini kita lanjutkan ke minggu depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.